Selamat pagi semuanya. Jadi pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Allah Sumber Damai Sejahteraku. Saudaraku yang terkasih, bahwa salah satu kebutuhan dasar dari seseorang itu adalah dipenuhinya perasaan aman. Untuk keamanan itu orang berani membayar mahal. Suatu perusahaan yang membutuhkan rasa aman, barangkali mereka harus meng-hire sistem pengamanan, kemudian fasilitas pengamanannya juga dipenuhi sedemikian rupa membutuhkan ongkos yang mahal. Itu semua membuktikan bahwa rasa aman itu merupakan satu kebutuhan dasar dari kehidupan manusia. Rasa aman menimbulkan rasa hati yang tenang. Jadi ketenangan hati kita itu sesungguhnya dihasilkan oleh perasaan aman itu. Kemudian dengan hati yang tenang, seseorang bisa bekerja, bisa beristirahat dengan rileks, bisa berkegiatan dengan maksimal. Nah, tidak terbayangkan kalau seandainya manusia tanpa rasa aman, dia diminta untuk bekerja dengan maksimal. Rasanya susah sekali itu menyatakan di dalam kehidupan kita. Barangkali Bapak Ibu pernah melihat satu film dengan judul Enigma. Ya, jadi ceritanya itu adalah seorang ahli berkebangsaan Inggris diberikan tugas oleh pemerintah Inggris untuk memecahkan sandi atau perkataan-perkataan rahasia dari pasukan Hitler. Nah, bagaimana dengan dihantui ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa kalau orang yang pandai ini, orang Inggris ini, kalau tidak bisa memecahkan sandi yang menjadi kewajiban dia. Dia bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. Itu benar-benar menyiksa dirinya, yang seharusnya tidur tidak bisa tidur, dia terus bekerja. Di situ ditunjukkan bagaimana beban hidupnya luar biasa, karena di balik tekanan intimidasi, ketakutan, akan bayang-bayang kalau misalnya dia gagal melakukan tugasnya, itu menjadi beban yang luar biasa. Tetapi dari perjuangan yang keras itu, pada akhirnya dia berhasil memecahkan sandi itu. Dan sejak saat itu, pasukan Hitler selalu bisa dipatahkan strateginya karena bahasa rahasianya dipecahkan. Tapi tentunya itu merupakan satu kondisi yang amat sangat berat pada seseorang dalam kondisi yang tidak aman, sementara dia dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kondisi yang normal, seseorang bisa berkarya dengan kreativitas tinggi, dengan inovasi, dengan segala macam hal yang menghasilkan satu unsur kreativitas, tentunya harus didukung oleh kondisi hati yang tenang atau rasa aman itu. Nah, apa implikasi orang yang hatinya tertekan? Atau apa implikasi kalau seseorang berada dalam kondisi yang tidak aman? Kalau seseorang merasakan satu kondisi itu, tentu ada hal-hal yang menjadi dampak dari kondisi itu. Mungkin dia tidak bisa tidur. Mungkin badannya sudah diusahakan untuk tidur di tempat yang nyaman, di lingkungan yang nyaman, tetapi tetap tidak bisa tidur. Mata terpejam, tapi pikirannya dia terus membayangkan sesuatu yang menekan dia. Atau barangkali dia sudah tidak bisa lagi merasakan makanan yang pada kondisi normal itu menjadi kesukaannya. Terus tahap yang berikutnya barangkali dia mulai mengalami satu
kesalahan koordinasi di dalam kehidupannya, sehingga dia salah bertindak, dia salah berucap, dia salah mengambil keputusan, dan lain sebagainya, karena pikirannya tidak fokus. Karena hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Lama-kelamaan bisa menyebabkan frustasi atau bahkan depresi. Ya, kita lihat di YouTube bagaimana orang depresi itu terjadi ketika selesai pemilihan umum, gitu ya. Banyak orang yang menginginkan untuk menjadi wakil rakyat, dia sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan segala daya upayanya sudah dikerahkan untuk keinginannya itu, dan begitu gagal, maka yang ada adalah tekanan yang sedemikian berat sampai akhirnya dia mengalami depresi. Atau sampai akhirnya ketika depresi itu tidak memperoleh satu pengobatan atau satu treatment yang layak, maka dia akan mengalami sakit jiwa. Kita bisa melihat contoh dalam firman Tuhan, yaitu Daud dalam 1 Samuel 21 ayat 22-23. Firman Tuhan, mohon maaf, ini enggak pakai kacamata, itu agak susah. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis dan lain sebagainya. Intinya di 1 Samuel 21 ayat 22 dan 23 itu, karena ketakutan, Daud mengalami tekanan jiwa yang sedemikian rupa sampai dia berpura-pura gila. Nah, kita bisa melihat bahwa pada awalnya dia berpura-pura, pura-puranya itu barangkali karena dia memang sudah tidak punya satu cara yang lain agar dia keluar dari masalahnya, sehingga dia memilih berpura-pura gila. Tapi kalau itu terus-menerus dibiarkan, Daud pun akan menjadi gila yang sesungguhnya. Jadi banyak orang yang mengalami depresi, kemudian dia stres, dia jalan-jalan, dia hidup dalam kondisi yang berbeda dari orang normal, lama-lama dia akhirnya bisa menjadi gila. Nah, itulah satu contoh bahwa kondisi hati yang tidak aman, seseorang yang tidak memiliki damai sejahtera, pada akhirnya jiwanya bisa tertekan sedemikian rupa yang bisa menghasilkan satu persoalan mentalitas, bahkan kegilaan. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana usaha orang pada umumnya untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, di dunia ini, karena ketenangan itu merupakan satu kebutuhan dasar, orang pun mengupayakan sedemikian rupa. Tetapi barangkali dengan cara yang salah. Apa yang umumnya orang lakukan? Yang pertama, yang sering kita lihat di negeri ini adalah orang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dalam firman Tuhan, dalam iman Kristen, keinginan kita untuk menjadi kaya itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi fakta di dalam kehidupan ini, orang begitu mengejar kekayaan sedemikian rupa, sehingga kebenaran iman Kristen selalu diperhadapkan dengan konsep yang kita lihat, kita saksikan, dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa uang menjadi sesuatu segala-galanya. Nah, kenapa orang mengumpulkan uang sedemikian rupa? Karena barangkali dia mengalami takut untuk mengalami kesulitan. Karena sering kita saksikan bahwa uang bisa mengatasi segala kesulitan apapun. Kemudian dia takut untuk direndahkan atau takut mengalami kemiskinan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat gitu ya, ada seorang artis dari pengamen jalanan, kemudian dia dipromosikan menjadi satu artis dadaan begitu. Lagunya adalah
dulu aku menderita, dulu aku dilecehkan, tetapi sekarang aku berharga karena dia punya duit. Nah, jadi usaha orang untuk memperoleh ketenangan, dia barangkali dengan cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Motivasinya tentu karena dia tidak mau direndahkan, dia tidak mau mengalami kesulitan, atau dia tidak mau mengalami kemiskinan. Kemudian yang kedua, barangkali dia berusaha untuk mengasingkan diri dari keramaian. Ya. Kita lihat ada orang dari latar belakang pengusaha yang sukses atau karirnya bagus, tapi karena suatu sebab dia langsung pindah atau mengasingkan diri pada satu tempat yang sunyi sepi. Nah, barangkali tujuannya itu adalah agar dia tidak lagi melihat bagaimana rasa tidak aman itu terjadi di luar dirinya karena gangguan orang lain, sehingga dengan cara dia mengasingkan diri, dia tidak lagi diganggu oleh orang yang lain. Kemudian cara yang ketiga, barangkali kalau orang yang secara lahiriah beragama, dia melakukan syariahnya dengan sekuat tenaga. Ya. Saudara sepupu kita clear sekali bagaimana mereka mendefinisikan bahwa ada kewajiban syariah di dalam agamanya, sehingga barangkali dengan melakukan aturan itu hatinya sudah merasa tenang. Jadi orang yang melakukan syariah agama tentu dia akan membuat dirinya seolah-olah tenang dari ancaman kebinasaan. Kemarin saya melihat status kawan begitu, ceritanya begini, nak, bapak seringkali memarahi kamu, tetapi kemarahan bapak kamu bukan persoalan dunia ini, tetapi bapak takut kamu disiksa oleh Allah. Gitu. Wah, saya jadi deg begitu ya. Jadi barangkali dalam pandangan banyak orang, Tuhan itu suka menyiksa. Kalau di dalam kita, yang kita kenal, Allah itu kasih. Di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. Dia hanya ada di dalam terang. Jadi barangkali dengan melakukan syariah agamanya, atau barangkali dia berbuat baik sedemikian rupa, tujuannya adalah dia akan membebaskan dirinya, dia akan mampu membebaskan dirinya dari ancaman kebinasaan. Kalau dia sudah melakukan syariah agama yang tertulis, maka dia akan merasa ketenangan di dalam hatinya. Jadi dari berbagai contoh yang tadi saya sampaikan, di situ jelas bahwa ketidaktenangan hati manusia itu sesungguhnya disebabkan oleh ketakutan. Jadi biang keroknya, kenapa orang tidak merasa memiliki damai sejahtera, kenapa orang memiliki rasa tidak aman, itu sumbernya karena dia memiliki ketakutan. Nah, kita akan membahas apa yang disampaikan firman Tuhan mengenai damai sejahtera ini. Sehingga kita sungguh-sungguh bukan karena alasan, bukan dengan cara seperti yang orang lakukan, yang seperti saya sebutkan di atas, tetapi kita sesungguhnya Allah sudah merancangkan kita hidup di dalam damai sejahtera. Di Bilangan 6 ayat 26, ya, ini seringkali satu perkataan firman yang disampaikan di dalam doa berkat. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menghadapkan wajah, dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi artinya menghadapkan wajah itu, kita, di depan mata kita, itu ada wajahnya Tuhan. Apa yang terbayang kira-kira Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau apa yang ada di depan mata kita adalah wajahnya Tuhan,
itu menunjukkan bahwa segenap fokus perhatian Tuhan itu tertuju kepada hidup kita. Kita mengerti dalam bahasa Ibrani Tuhan disebut dengan Adonai, artinya Sang Khalik, Sang Pencipta langit dan bumi. Tetapi wajahnya diperhadapkan di depan mata kita. Itu mengandung satu pengertian bahwa sesungguhnya seorang percaya di dalam Kristus. Seseorang yang tinggal di dalam Allah. Dia selalu punya alasan memiliki rasa aman, rasa tenang, damai sejahtera. Karena Allah senantiasa memperhatikan segenap hidupnya. Kalau wajah Allah ada di depan wajah umatnya, secara otomatis setiap musuh yang mengganggu, setiap kondisi yang membahayakan, tentu Allah tahu lebih dulu. Allah mengerti persis persoalan apa yang ada di tengah-tengah umatnya. Jadi di sini firman Tuhan di Bilangan 6 ayat 26 jelas sekali ada satu alasan mengapa orang percaya memiliki damai sejahtera. Karena kita senantiasa ada di dalam pandangannya Tuhan. Wajahnya diperhadapkan dengan wajah kita. Yang kedua, di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jadi ini firman Tuhan yang sudah sangat lazim sekali, ya. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman ini dituliskan untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita punya jalur khusus dengan Tuhan. Kita punya fasilitas yang luar biasa di dalam Tuhan, bahwa kita bisa mengungkapkan apapun yang ada di dalam hidup kita, kebahagiaan, sukacita, dukacita, ketakutan, kekhawatiran. Kita bisa ungkapkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyediakan diri untuk mendengarnya. Dan yang ayat 7 di sini katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini kalau kita berpikir dengan nalar yang normal, yang sehat, kurang apa lagi fasilitas yang disediakan bagi setiap kita orang percaya. Kita bisa mengungkapkan seluruh perasaan kita, seluruh isi hati kita. Dan firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan itu. Tidak hanya mendengarkan, tetapi Dia akan memberikan damai sejahteranya di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang percaya untuk tidak memiliki damai sejahtera. Di dalam diri orang percaya senantiasa harus tinggal damai sejahtera. Bukan itu keyakinan kita, tetapi firman Allah sendiri yang mengatakannya. Jadi bagaimana caranya kita memastikan damai sejahtera itu ada di dalam diri kita? Dari firman itu kita bisa katakan bahwa kita harus mengungkapkan segala sesuatu yang kita rasakan kepada Tuhan. Jadi itu merupakan satu cara. Kalau saya terus menyimpan ketakutan saya, kekhawatiran saya, itu akan menghasilkan rasa tidak aman.
Tetapi kalau saya mengungkapkannya itu, saya melepaskan beban itu, maka di situ saya baru akan merasakan damai sejahtera. Jangan tutup-tutupi dengan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tidak berkenan. Jadi yang pertama, kita bisa melepaskan beban kita untuk kita sampaikan kepada Allah. Jangan tutupi kesalahan, ketidakbenaran. Kalau memang kita salah, tidak benar, kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Kemudian jangan khawatir dan percayalah. Dengan 3 tahap itu, kita akan dipastikan untuk merasakan damai sejahteranya Tuhan. Terus firman Tuhan yang ketiga di Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita harus meneguhkan kepercayaan kita, meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Allah, karena dialah sumber damai sejahtera itu. Kita tidak mungkin dengan cara mengandalkan diri kita sendiri, dengan kita merasa bahwa kita tidak butuh pertolongan Allah, kita akan menikmati rasa aman, tidak. Tetapi rasa aman itu benar-benar akan hadir dalam hidup kita ketika kita mau melepaskan beban, membuka hati kita, meneguhkan kepercayaan kita. Di situ Allah menurunkan damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku semua. Mari di tengah kondisi yang seperti ini dan terus berjalan, tetapi biarkan hati kita semakin kita buka, kita teguhkan, kita beri kesempatan Allah untuk menyatakan damai sejahteranya dalam setiap hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.